Tidak ada masalah penyakit, tapi ereksi tidak keras. Kok bisa? Ya bisa. Ya, kita baca dulu pertanyaan di kolom komentar saya. Nanti Anda juga boleh bertanya di kolom komentar saya ya. Nah, kita baca yang pertama dari Bapak Jono Jono. Dok, saya 59 tahun tapi urusan seks sudah 3 tahun absen sama sekali karena penis saya lembek. Keinginan ada tapi tidak ada kekuatan pada penis. Sebelumnya masih bisa 2 kali dalam setahun. Mohon pencerahan ya, saya tidak ada diabetes dan lainnya. Jadi mungkin sudah periksa dan memang tidak ada masalah penyakit. Nah ini contohnya. Nah kedua adalah dari Bapak Warsito Sito. Saya umur 63 tahun, nafsu seks saya masih, tapi alat vital saya tegangnya tidak keras. Bagaimana masukan buat saya supaya alat vital saya biar lebih tegangnya keras, kencang seperti semula waktu muda, dokter. Terima kasih. Nah, ini ada 19 sedikit ya. Lucu nih namanya pakai nama Susilowati, padahal ini pertanyaan soal laki-laki. Entah yang nanya ibunya atau bapaknya pakai akun ibunya ya. Saya usia 46 tahun, udah setahun ini nggak bisa berhubungan seks karena sulit berdiri. Cuma berdiri jam 5 subuh, itu pun sebentar. Gimana caranya biar kuat siang malam, dok? Oke. Baik, sebelum saya memulai, izinkan saya menyapa Anda dengan ucapan Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Shalom, Haleluya, Beshyam Yeshua Hamasya, Salam Kebajikan, Rahayu. Nah, nanti kita mau bagi 3 kata kunci buat Anda, supaya Anda bisa lihat gambaran utuhnya. Makanya nanti ikuti sampai selesai ya, karena semuanya tiap 3 kata kunci ini akan saya berikan solusinya. Jadi pertama adalah kata kunci untuk kesehatan pembuluh darah, kedua, kata kunci untuk aliran dan kualitas darah yang optimal. Dan ketiga, kata kunci kekuatan dasar otot panggul. Jadi ada 3, masing-masing ada solusinya. Disimak ya. Nah, tapi sebelum saya membahas jawabannya atau solusinya, saya pengen Anda tahu dulu sampai di mana kekerasan ereksi Anda ya. Bukan saya pengen tahu ya. Saya pengen Anda tahu di mana kekerasan ereksi Anda. Yang ngapain saya juga tahu ya. Soalnya kita kan nggak ketemu, ini cuma edukasi ya. Oke, jadi begini. Jadi ini erection hardness scale. Kalau angkanya 0, itu penisnya tidak bisa membesar sama sekali. Kalau angkanya 1, dia bisa membesar namun tidak mengeras. Jadi seperti tahu atau seperti tape gitu. Jadi agak ngembung-ngembung dikit, tapi tidak bisa mengeras ya. Nah kemudian kalau skornya 2, jika penis bisa mengeras namun tidak cukup keras buat penetrasi. Rasanya sudah berdiri, tapi kalau dibuat masuk penetrasi nggak bisa ya. Jadi ini seperti pisang yang udah dikupas ya, pisang yang sudah dikupas. Nah angka 3, jika penis mengeras dan cukup untuk penetrasi, namun tidak keras maksimal. Nah kalau ini seperti pisang yang tidak dikupas, jadi bisa melakukan fungsi seksual tapi tidak optimal gitu rasanya. Anda tahu bahwa Anda tidak optimal. Nah kemudian yang keempat adalah jika penis mengeras sempurna dan kaku, tegang, perkasa seperti timun ya. Nah, Anda yang mana skornya? Coba nanti Anda komentar. Saya skornya sekian gitu ya. Umurnya berapa, skornya berapa supaya nanti bisa memberi semangat pada yang lain ya. Oke. Nah, solusinya sebaiknya Anda fokus ada 3 solusi nih. Saya bicara yang dasar ya. Jadi pertama ada pada pembuluh darah, kedua pada syaraf, dan ketiga pada otot dasar panggul. Saya ulangi ya, pembuluh darah, syaraf, dan otot dasar panggul. Nah, ketika berbicara pembuluh darah, maka 1 adalah pembuluh darahnya elastis, ya, elastis, kemudian bersih, ya, artinya tidak ada penyumbatan pembuluh darah. Dan kalau misalnya Anda punya diabetes, kolesterol, hipertensi, ya mungkin sudah ada penyumbatan pembuluh darah, ya. Nah, kemudian, nah ini yang terakhir. Apakah nanti ada otot-otot di dalam penis Anda yang bisa membantu mencengkeram? Jadi ada bagian di penis yang namanya tunica albuginea yang begitu aliran darah masuk, dia menghentikan aliran darah di dalamnya. Ya, jadi ini khusus di dalam organ penisnya. Nah, kedua adalah syaraf. Nah, syaraf ini berhubungan dengan rangsang dan rasa. Jadi kalau rangsang dan rasanya kurang optimal, ya mungkin Anda tidak bisa ereksi optimal. Nah, apa yang mempengaruhi ini ya sebetulnya sekali lagi gula darah yang tinggi bertahun-tahun. Maka coba cek lagi, Anda diabetes apa tidak,
dikonfirmasi lagi ya dengan pemeriksaan lab, bukan pakai perasaan. Nah, kenapa? Karena kalau gula darah tinggi itu memang bisa merusak syaraf, dan tentunya jika gula darah tinggi, solusinya adalah menukar semua pola makan Anda. Nah, yang ketiga adalah otot dasar panggul. Otot dasar panggul ini adalah otot-otot yang membantu untuk meningkatkan kontraksi dan meningkatkan pompa darah ke dalam penis. Jadi ada 3 nih kata kuncinya. Nah, sekarang kita mau bahas satu-satu solusinya. Solusinya pertama adalah bagaimana caranya untuk pembuluh darah di dalam penis itu sehat. Berarti Anda harus mau rutin mengkonsumsi makanan yang meningkatkan elastisitas penis. Nomor 1 adalah vitamin C. Jadi makanan yang kaya vitamin C, dan ini adalah vitamin C yang natural. Nah, vitamin C natural terdapat dalam buah-buahan, khususnya pepaya, kemudian jeruk, jambu biji, bahkan alpukat. Ya, ini contoh. Nanti Anda bisa carilah di mbah Google vitamin C apalagi pada makanan apalagi. Ini membantu kekenyalan. Nah, satu lagi adalah yang mungkin selama ini tidak Anda pikirkan adalah agar katup-katup pembuluh darah itu bisa kuat dan hasilnya kualitasnya maksimal, kita membutuhkan yang disebut dengan hormon testosteron. Nah, hormon testosteron ini bukan hanya pada pembuluh darahnya saja, karena pembuluh darah itu kan otot sebetulnya, tapi juga tadi pada jaringan di dalam penis. Nah, untuk meningkatkan hormon testosteron secara alami, ada produk-produk yang bisa Anda konsumsi secara rutin. Tidak satu. Nah, saya pengen share sama Anda ketika berbicara hormon testosteron alami itu bukan cuma satu item. Tidak ada produk ajaib yang cuma ini satu-satunya. Nggak ada. Ya. Beberapa produk yang bisa meningkatkan hormon testosteron dan Anda bisa konsumsi reguler. Misalnya, nomor 1, jintan hitam. Murah kan? Murah dan mudah. Anda bisa dapat di mana-mana. Konsumsilah sehari 2 kali misalnya ya. Selain jintan hitam, Anda bisa pilih apa? Cordyceps. Nah, Cordyceps itu kalau Chinese medicine-nya disebut sebagai Tongchong Xiaojiao. Nah, kemudian kalau orang Eropa ya, mereka menggunakan yang namanya tribulus. Jadi Anda boleh pilih, misalnya tadi jintan hitam, kemudian Cordyceps, kemudian tribulus. Nah, itu formasi dalam bentuk asli, misalnya dalam bentuk yang sudah larut dalam minuman juga bisa ya. Nanti kemudian pilihan lain apa? Misalnya pilihan lain adalah jahe. Nah, salah satunya adalah jahe hitam, Kaempferia parviflora. Jahe hitam ini membantu meningkatkan hormon testosteron dan fungsi hormon testosteron secara alami. Ya, memang di Indonesia tidak lazim jahe hitam ini. Nah, ini biasanya ada di Thailand ya. Dan jahe hitam ini bisa ada yang sudah dalam bentuk jadi, dalam bentuk kopi saset, dan dengan pemanis yang gulanya rendah ya. Saya tidak bilang Anda harus pakai produk ini. Tadi saya sudah kasih alternatif ya. Jadi, tapi salah satu alternatif yang menarik buat dikonsumsi adalah minuman jahe hitam. Nah, jadi ini adalah untuk pembuluh darahnya. Nah, kemudian saya ingatkan bahwa untuk pembuluh darah bisa membuka, tadi kan masalah jaringannya. Untuk membukanya, kita membutuhkan molekul namanya oksida nitrit atau NO. Nah, untuk membantu produksi oksida nitrit itu, makanan yang bisa berperan adalah beberapa diantaranya buah-buahan seperti semangka, kemudian delima, kemudian anggur hitam. Ya, semangka, delima, dan anggur hitam. Ini membantu produksi oksida nitrit secara alami. Apakah cuma itu? Enggak, sebetulnya banyak. Cabai juga bisa membantu meningkatkan produksi oksida nitrit. Nah, contohnya begini deh, memang cabai itu paling gampang untuk kita lihat hasilnya secara langsung. Ketika Anda makan cabai, itu wajah Anda kan panas kan. Itu pembuluh darah membuka. Nah, termasuk pembuluh darah yang di alat vital laki-laki. Oke. Nah, jadi ini adalah solusi dari saya untuk membantu kesehatan alat vital. Nah, kemudian yang kedua adalah saraf. Sebelum sampai ke saraf tadi aliran darah. Nah, supaya penis bisa berfungsi optimal, volume darah ke penis itu harus ditingkatkan ya. Nah, cara meningkatkan volume darah ke penis adalah ya dengan olahraga. Jadi kalau Anda tidak mau olahraga, ya Anda tidak akan bisa mendapatkan masalah kesehatan penis yang optimal.
Ketika Anda masih muda, fungsi tubuh Anda masih sangat baik, mungkin Anda bisa ereksi walaupun Anda sudah sebulan, 2 bulan, 3 bulan tidak olahraga. Ya, tapi sampai kapan tubuh Anda bisa menghandle seperti itu? Ya, ketika sudah terjadi penuaan, memang adalah proses alamiah. Volume darah yang menuju ke penis tidak bisa seperti waktu masih muda secara spontan. Karena itu memang harus stimulasi. Salah satunya caranya olahraga. Jadi Anda suka atau tidak suka, ya Anda harus olahraga. Nah, yang saya sarankan, pertama, selalu di dalam semua event, saya diundang seminar, atau misalnya konsultasi, saya selalu mengingatkan untuk aktivitas jalan kaki. Kenapa jalan kaki? Paling mudah. Terus bagaimana dengan latihan beban? Oh, bagus banget. Malah saya sarankan harus kerjain. Kenapa saya nggak ngomong latihan beban? Nanti. Ya, jadi nomor 1 jalan kaki dulu rutin. Setelah Anda bisa rutin, Anda bisa tambahkan latihan beban. Nah, kemudian ada latihan beban khusus yang bisa dikerjakan untuk membantu kualitas dari otot-otot dasar panggul Anda. Ya, nanti kita bahas ya. Tapi sekarang saya kembali ke masalah dari pembuluh darah dulu, bahwa ketika olahraga itu meningkatkan volume ke penis dan volume ke testis. Volume darah inilah yang nanti membantu supaya penis mengembang. Kemudian volume darah yang masuk ke testis inilah yang membantu supaya testis bisa memproduksi hormon testosteron, hormon yang dibutuhkan untuk kesehatan penis. Nah, sono lagi kan? Nah, hormon testosteron juga hormon yang membantu meningkatkan gairah. Tinggal nanti nutrisi yang ada di dalam darah itulah yang penting untuk Anda perhatikan. Kalau Anda nggak kasih nutrisi yang baik, maka darah yang masuk ke testis tadi dan darah yang menuju penis itu bukan nutrisi yang berkualitas untuk membantu kesehatan organ vital tersebut. Nah, artinya apa? Artinya Anda boleh berolahraga, tapi kalau nanti nutrisinya tidak optimal, ya hasilnya tidak optimal. Ya, makanya saya minta makan buah 3 kali sehari. Nah, tadi beberapa buah-buah yang saya sarankan untuk Anda konsumsi, silakan Anda konsumsi rutin ya, dan Anda tidak perlu sebut nama saya ketika Anda pergi ke tukang buah-buahan. Nah, kemudian untuk kontrol kesehatan saraf ya, sebetulnya sama dengan Anda mengontrol masalah diabetes. Karbohidrat sehat, kemudian hindari gula pasir, hindari makan yang digoreng tepung, dan hindari gula, serta tambahkan kunyit untuk membantu kesehatan saraf Anda. Nah, jadi itu adalah beberapa poin penting untuk membantu volume darah dan kesehatan pembuluh darah pada alat vital Anda. Nah, terakhir, otot-otot dasar panggul. Nah, sebetulnya ketika berbicara otot-otot dasar panggul ini adalah fokusnya pada si penisnya. Tapi selain itu, Anda membutuhkan juga otot-otot yang lain di sekitar panggul itu, termasuk otot di bokong atau pantat dan otot di paha dalam. Nah, para pemirsa yang budiman, saya mau ingatkan sama Anda, barangkali Anda punya masalah ketegangan pada bokong atau paha dalam. Nah, ini membuat aliran darah tidak optimal, ya. Jadi nanti Anda harus melakukan relaksasi, misalnya dipijit atau dilakukan terapi namanya dry needle pada daerah ini supaya lebih rileks, aliran darah bisa masuk lebih lancar. Nah, kembali ke latihannya. Latihannya adalah latihan Kegel namanya, seperti orang menahan kencing, ya, tapi dilakukannya pada saat kosong, ya. Misalnya Anda sedang di rumah atau di kamar, bukan lagi sedang kencing. Kegel itu seperti nahan kencing, lakukan 10 kali, diulang 4 kali, ya misalnya, ya. Diulang 4 kali, boleh diulang seminggu sampai 2 kali sampai 3 kali, rutin dilakukan. Nah, kemudian latihan squat. Latihan squat itu adalah latihan berdiri dan jongkok. Mau nggak mau Anda mau melakukan latihan ini, karena otot-otot di sekitar panggul itu melemah seiring dengan penuaan. Nah, dengan bantuan hormon testosteron yang optimal tadi, maka otot-otot dasar panggul dan otot bokong tadi bisa menjadi lebih optimal dalam membantu suatu kualitas ereksi. Nah, terakhir saya ulangi apa yang saya sampaikan tadi. Mungkin otot-otot di sekitar bokong Anda atau Anda sakit di sekitar pantat, ya, yang harus dirilis, ya. Selama ini mungkin Anda nggak terasakan otot di pantat bagian atas, bagian tengah, kemudian otot bagian paha dalam yang selama ini terlalu kaku sehingga aliran darah tidak optimal. Mungkin Anda harus terapi itu juga. Terapi yang standarnya adalah terapi masas, ya. Anda bisa datang kemanapun yang mengerti itu, ya. Demikian
informasi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan Tuhan Maha Kuasa memberkati Anda. Salam sehat selalu.